Pertama yaitu hakikat dari ilmu administrasi. Di dalam hakikat ilmu administrasi terbagi-bagi dalam pengertian dan juga unsur. Administrasi secara etimologis perkataan Indonesia administrasi yang berasal dari Inggrisnya administration berasal dari kata Latin yaitu ad ditambah dengan mister. Jadi administrasi pada hakikatnya adalah usaha untuk menolong usaha, untuk membantu usaha, untuk memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang ditentukan. Administrasi dalam arti sempit yaitu tata usaha. Tata usaha ialah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis, surat-menyurat, dan juga untuk mencatat pembukuan serta perubahan atau kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Administrasi dalam arti luas. Administrasi mempunyai arti skop yang lebih luas daripada administration dilihat dari aspek tata usaha. Dalam hubungan ini akan dikemukakan beberapa definisi dari kalangan ahli administrasi dan manajemen sebagai berikut. Salah satunya dari Newan berpendapat bahwa administrasi adalah bimbingan kepemimpinan dan pengawasan daripada usaha dari sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Unsur administrasi yakni organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, pembekalan, tata usaha, dan hubungan masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah unsur pertama dari administrasi yang merupakan wadah, yaitu tempat kegiatan administrasi dijalankan dalam organisasi dikelompokkan orang-orang, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan di antara para pekerja dan unit tugas. Kedua, yaitu manajemen. Manajemen adalah rangkaian perbuatan penggerakan orang-orang dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama betul-betul tercapai. Ketiga, yakni komunikasi. Komunikasi yakni rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari suatu pihak kepada pihak lain dalam suatu usaha kerjasama yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu kepegawaian. Kepegawaian atau rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga-tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja yang sama yang bersangkutan. Kelima, keuangan. Keuangan merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerja sama. Yang keenam, yaitu pembekalan. Rangkaian perbuatan mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara sampai pada penyingkiran benda-benda yang perlengkapannya dalam usaha kerjasama. Yang ketujuh, yakni tata usaha. Rangkaian perbuatan menghimbau, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyampaikan keterangan-keterangan yang diberlakukan dalam usaha kerjasama. Yang terakhir, yaitu hubungan masyarakat. Dalam hubungan masyarakat adalah rangkaian kegiatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usaha kerja sama yang bersangkutan. Baiklah, itulah tadi materi tentang materi pertama yaitu hakikat ilmu administrasi. Yaitu manajemen. A. Arti manajemen secara etimologis. Istilah manajemen yang berbahasa Inggrisnya manajemen berasal dari beberapa bahasa seperti satu bahasa Latin, yakni manager yang artinya melakukan, melaksanakan, mengurus sesuatu. Bahasa Italia manager artinya melatih kuda atau secara harfiah berarti mengendalikan. Definisi manajemen. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi manajemen menurut para ahli di bidang ini, salah satunya yaitu Terry. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yaitu sejarah pemikiran ilmu administrasi dan ilmu manajemen. A. Sejarah pemikiran ilmu administrasi. Masa pertama disebut dengan survival periode 1886 sampai 1930, sering disebut sebagai tahun lahirnya administrasi karena pada tahun itulah gerakan manajemen atau administrasi ilmu dimulai oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol.
Awal pemikiran administrasi awalnya dikuasai oleh nilai-nilai budaya yang anti bisnis, anti prestasi, dan sebagai besar anti manusia. B yaitu sejarah pemikiran ilmu manajemen. Adapun aliran pemikiran klasik dikenal dengan pendekatan proses dan produksi, sedangkan aliran berhubungan manusiawi lebih melihat dan dari sisi sebagaimana sumber daya manusia yang berada dalam organisasi. Seorang manajer hendaklah mempelajari dan memahami secara keseluruhan tentang perkembangan evolusi manajemen yang telah menghasilkan teori-teori manajemen yang muncul dari berbagai aliran, sehingga manajer dapat menggunakan teori yang paling sesuai untuk menghadapi situasi tertentu. Dengan demikian, bila seorang manajer menghadapi situasi bagaimanapun kompleksnya akan dapat mencari solusi atau membuat keputusan yang baik dengan adanya manajemen. Kedudukan ilmu administrasi. Persoalan di dalam ilmu administrasi sebenarnya terletak atau berpokok pada manusia, yaitu adalah dalam kelompok melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, administrasi termasuk salah satu di antara berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang memberikan perhatian terhadap persoalan manusia. Karena ilmu administrasi berkenaan dengan manusia dalam hidup berkelompok, maka ilmu administrasi juga tergolong sebagai ilmu sosial dan malahan dapat dikatakan merupakan salah satu cabang terbaru dari ilmu-ilmu sosial. Secara khusus dapat dikatakan bahwa ilmu administrasi termasuk kelompok applied science dari ilmu sosial karena kemanfaatannya hanya ada pada prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalilnya diterapkan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Untuk lebih jelasnya di mana letak ilmu administrasi dalam dunia ilmu pengetahuan dapat digambarkan pembagian ilmu pengetahuan menurut sebagian sebagai berikut. Kelima yaitu pandangan ahli tentang administrasi dan manajemen. Pandangan yang melihat administrasi sama dengan manajemen didukung oleh ahli misalnya Neumann. Pandangan yang mempersamakan antara administrasi dan manajemen ini juga didukung oleh realitas penggunaan kedua istilah itu secara silih berganti. Pandangan yang melihat manajemen sebagai bagian dari administrasi dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu salah satu dari pendapat ahli, yakni Thiel, melihat administrasi sebagai sesuatu yang terdiri atas organisasi dan manajemen. Ia menegaskan bahwa administrasi adalah sesuatu proses dan badan yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan di mana organisasi dan manajemen digariskan dan sebagainya. Persamaan konsep antara administrasi dan manajemen ditinjau dari berbagai sudut pandang, maka terdapat beberapa kesamaan konsep antara administrasi dan manajemen. Hal inilah yang memungkinkan beberapa ahli memandang sama antara administrasi dan manajemen. Hal itu yang dimaksud menurut Silalahi ada 5 aspek, yaitu kesamaan sifat, kesamaan prinsip, kesamaan ciri atau karakteristik, kesamaan sarana, dan kesamaan fungsi. Kelima hal tersebut dijelaskan yaitu hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu administrasi tidak lepas ikatannya dengan ilmu-ilmu lain, terutama dengan ilmu sosial. Ilmu yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu administrasi ialah ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu politik, sejarah, ilmu sosiologi, antropologi, etnologi, ilmu jiwa, dan statistik. Adapun yang salah satu saya akan jelaskan yaitu hubungan ilmu administrasi dengan ilmu hukum. Ilmu hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah hidup di dalam masyarakat. Kelangsungan hidup yang teratur serta perkembangan dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila ia taat kepada hukum yang berlaku. Nah, itulah adalah salah satu contoh penjelasan tentang hubungan ilmu administrasi dengan ilmu lainnya. Administrator yang baik apabila ia memiliki paling sedikit pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu yang disebutkan di atas. Di samping itu, dengan demikian pengetahuan dasar tentang ilmu tersebut, administration memiliki pandangan luas terhadap masyarakat yang harus dilayani oleh administrasi. Demikian pula ia akan memiliki semakin banyak sarana untuk memecahkan masalah yang dihadapi serta kemungkinan besar untuk menemukan pemecahan yang lebih baik.